Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Oke, hari ini kita akan mengecek kembali pengaspalan yang tadi malam dikerjakan, dan sekarang kita bisa lihat hari ini sudah terlihat sempurna sekali. Dan yang dikerjakan kemalam adalah inner line atau surface road bagian kanan dari lintasan trek lurus. Ya, dan di sini juga teman-teman perhatikan ada alat berat, alat ekskavator lagi membuat saluran drainase. Itu sebagai penyerapan dari air yang nantinya sangat berfungsi sekali untuk menyerap air hujan di atas permukaan dari lintasan. Ya, ini dia lintasan trek lurusnya yang panjang 700 meter. Kita bisa lihat bersama-sama. Ya, ini dia inner line surface road bagian kanan yang sudah selesai di aspal. Kita akan mengecek kembali kondisi terkini dari pengaspalan yang dikerjakan tadi malam. Ya, jadi ini adalah pengaspalan tahap 4 setelah ketiga pengaspalan dikerjakan di inner surface road bagian kanan dari tikungan pertama. Setelah itu tahap kedua dikerjakan di outer line tikungan ke-6. Tahap ketiga dikerjakan di tikungan pertama, outer line tikungan pertama. Ya, ini dia teman-teman yang kita lihat hari ini. Ya, dan dari sini juga kita bisa lihat ketebalan aspal yang dikerjakan tadi malam di sini. Dan ada dua alat finisher yang sudah selesai melakukan pengerjaan di titik dari inner line di trek lurus yang panjangnya 700 meter. Kita bisa lihat bersama-sama. Oke guys, kita lanjut di kondisi lainnya, dan di depan kita ini adalah alat grader yang akan siap untuk mengerjakan inner line bagian sini. Masih dikonsentrasikan untuk pengerjaan pelapisan cairan frame coat dan juga penghamparan disabes. Ya, ini dia trek lurus. Di sini adalah letak dari garis finish nanti. Dan area pedoknya berada di sisi kiri dari track line. Ya, yang kita lihat sekarang ini di depan kita ini lagi dilakukan penggalian untuk bagian drainase yang letaknya di trek lurus di sini. Juga beberapa alat sudah dipersiapkan, termasuk semen dan juga beton yang akan ditaruh nanti di bagian galian yang sudah digali oleh alat ekskavator. Ya, ini dia trek lurus yang panjangnya 700 meter. Ya, dari trek lurus di sana, kemudian di bawah trek lurus ini adalah tunnel atau terowongan yang saat ini kita lihat sudah rampung. Tinggal menunggu untuk pelepasan atau pembongkaran dari penyangga yang ada di dalam tunnel. Ya, tunnel satu di sana yang memiliki panjang 65 meter. Kemudian di depan kita ini adalah pintu gerbang atau pintu masuk menuju ke dalam tunnel. Saat ini sedang dikerjakan untuk pemasangan dari besi aluminium yang sedang ditempelkan di retaining wall sebelah kiri dan kanan. Ya, di bagian sana juga terlihat begitu halus sekali teman-teman. Tembok dinding kiri maupun dinding kanan sudah dihaluskan di sini. Ya, ini dia penampakan dari tunnel 1 yang sangat-sangat luar biasa sekali perubahannya dibandingkan dengan hari-hari kemarin.
Ya, dan dari sini kita bisa melihat bersama-sama untuk kondisi dari keseluruhan untuk pintu gerbang saat ini sudah semakin luar biasa sekali. Di sini tinggal dilakukan pengerjaan untuk penghalusan bagian dinding kiri maupun dinding kanan, karena di lantai bawah di sini sudah dicor. Ya, dari tunnel sini kita bisa melihat di sana adalah tempat pengolahan aspal atau pemasakan aspal, yang mana itu adalah AMP yang memproduksi aspal 240 ton per jam, teman-teman. Ya, kita akan melihat untuk kondisi dari lintasan sekarang. Kita akan tinggalkan tunnel 1. Oke, di depan kita ini adalah lintasan sebelum menuju tikungan pertama. Di sini terlihat di bawah kita ini sudah dimasukkan cairan beton di sini sebagai tempat penyerapan dari air. Dan ini adalah track line. Di track line di sini sudah diberi cairan frame coat. Ini dia yang sudah dilapisi cairan frame coat. Dan untuk inner line berada di sisi kanan dari track line di sini. Terlihat begitu jelas sekali untuk area inner line yang saat ini kita lihat bersama-sama. Di lintasan sebelum menuju ke tikungan pertama, di sini terdapat sebuah drainase, yang mana drainase itu terletak di lintasan sebelum menuju tikungan pertama. Dan saat ini kita bisa lihat bersama-sama untuk alat ekskavator lagi melakukan pembersihan untuk sisa-sisa lumpur dari tempat drainase tersebut agar diganti kembali tanah yang lebih keras. Ya, dan juga di sini kita bisa lihat bersama-sama proses dari penaikan oleh alat crane yang akan menurunkan besi ke bawah tunnel. Itu sebagai persiapan untuk pemasangan dari besi bagian dari lantai dasar maupun dinding kiri maupun dinding kanan untuk tunnel 1, teman-teman. Oke, sekarang di depan kita ini adalah inner line atau surface road bagian kanan dari tikungan pertama. Ya, oke, sekarang kita berada di lintasan tikungan pertama di depan kita ini yang berbelok ke arah kanan. Ya, dari track line tikungan pertama kemudian di depan kita ini adalah inner line atau surface road bagian kanan. Ini adalah yang paling pertama dilakukan pengaspalan di titik dari inner line tikungan pertama. Setelah itu dilanjutkan pengaspalan di tikungan ke-6 tahap kedua di area surface road bagian kiri dari tikungan ke-6 di sana. Dan untuk pengaspalan yang kemarin tahap ketiga berada di bawah bukit sana, itu adalah outer line dari tikungan pertama, teman-teman. Oke, dan di sisi kiri dari lintasan tikungan pertama di sini adalah tempat area gravel, yang dimana area gravel saat ini sedang dikerjakan untuk peletakan dari pasir atau batu kerikil. Ini sebagai titik jatuh para pembalap nanti. Ya, ini dia area gravel dari tikungan pertama. Kita akan melihat untuk sisi kiri dari area gravel itu tempat dari pengaspalan tahap ketiga di outer line tikungan pertama. Ya, oke, sekarang di depan kita ini adalah outer line dari tikungan pertama. Ini tahap ketiga yang dilakukan pengaspalan. Kita bisa lihat kondisi hari ini dari lintasan yang sudah diaspal begitu bagus sekali aspalnya. Kita bisa lihat dari bawah ke sini, teman-teman. Ya, ini dia kualitas aspal yang kita lihat bersama-sama.